Gesia Filipus yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap kita semua baik-baik saja. Bersyukur kepada Tuhan karena masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Marilah kita menjaga kesehatan, kebersihan, dan selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih atas segala dukungan, doa, kehadiran, serta dana yang telah diberikan sehingga ibadah online ini boleh tetap berjalan. Mari terus dukung pelayanan media kami dengan cara subscribe YouTube channel Gesia Filipus, beri like dan share video kami kepada teman, rekan, sahabat, keluarga semuanya. Marilah kita tetap setia beribadah kepada Tuhan dan nikmati jamahannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Dimanapun kita berada, kita harus tetap semangat. Hari ini hari pertama di minggu pertama di bulan Juli. Kiranya Tuhan tetap memberikan kita kesehatan, memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita awali dengan doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan kami kembali beribadah Tuhan. Kami ingin mempersiapkan hati kami Tuhan, tubuh dan jiwa kami Tuhan, roh kami Tuhan, untuk tetap Tuhan beribadah kepada Engkau Bapa. Berkati anak-anak-Mu dimanapun kami berada Bapa, supaya kami boleh tetap semangat Tuhan, tetap berapi-api di dalam Engkau Bapa. Urapi kami semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Naungi kami semua Bapa, berkati kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Mari saudara kita angkat pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Yes, Lord. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu.
ada ucapan syukur dengan berterima kasih kepada Engkau Yesus. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Kita kembali pada sore hari ini beribadah meskipun masih online, tapi saya berharap kita tetap semangat, kita tetap on fire di dalam Tuhan, ya. Tuhan sangat besar, Tuhan baik buat kita. Baik, kita akan pujian Bila Roh Allah Ada. Sukacita di dalam Tuhan, ya. Siapa saudara yang di sini percaya bahwa Tuhan kita teramat besar? Amin. Dari masalah kita, dari sakit penyakit kita, Tuhan kita lebih besar. Kan Tuhan Allah di tengah kita, Dia besar, besar. Dia mengasihi
kita sudah memuji nama Tuhan. Saatnya kita menyembah Dia. Kita katakan Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Kita tahu Dia yang memelihara kita. Dia memberkati kita secara luar biasa. Katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit, buat jemaat kami Tuhan yang sedang sakit Bapa. Tuhan kami perkatakan bahwa kami sembuh di dalam nama Yesus Bapa. Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan Tuhan. Tuhan akan hancurkan semua sakit penyakit Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kuasa-Mu mengalir Tuhan di rumah-rumah Bapa, dimanapun Tuhan. Di rumah sakit Bapa, kuasa-Mu mengalir Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat kami yang sedang berbeban berat, buat kami yang sedang menghadapi pergumulan Bapa, cobaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami Bapa. Engkau sumber jalan keluar buat kami Bapa. Kami terlalu percaya Bapa, Engkau sanggup menopang anak-anak-Mu Bapa. Tuhan, Kau tidak membiarkan anak-anak-Mu jatuh tergeletak Bapa. Engkau mengangkat kami Bapa. Kau memberkati berlimpah-limpah Yesus. Tuhan Yesus, kuasa-Mu mengalir, penghiburan-Mu mengalir Tuhan, sukacita-Mu mengalir Tuhan, bagi kami semua Tuhan, umat-Mu yang percaya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberikan anak-anak-Mu kekuatan Tuhan. Di zaman-zaman yang seperti ini Tuhan, Kau memberikan kami ekstra kekuatan Yesus. Tuhan, kami berlutut di hadapan-Mu Bapa, sehingga kami boleh tegak berdiri Tuhan, menghadapi dunia ini Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi Indonesia kami, buat kota kami, buat daerah kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat virus corona Bapa. Kau luputkan kami semua dari virus corona Bapa. Di dalam nama Yesus Bapa, Kau hancurkan virus itu Bapa. Kami tahu Tuhan, ini semua akan mendatangkan kebaikan buat umat-Mu Bapa. Ini semua akan mendatangkan pertobatan buat kami Yesus. Tuhan, sembuhkan Indonesia kami Bapa, juga dari segi perekonomian Bapa. Kau tolong Tuhan. Kau tolong para pengusaha Tuhan, para pabrik Tuhan, para anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin ada yang kena PHK Tuhan. Tuhan, kuatkan kami semua, kuatkan mereka Tuhan. Tuhan, hanya Engkaulah sumber jawaban kami Bapa. Kami tahu Tuhan, Kau tidak akan membiarkan. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang luar biasa Tuhan, yang melebihi segala masalah kami di dunia ini Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur kepada Engkau Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang percaya katakan amin.
Puji Tuhan, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kiranya ini minggu pertama, jika ada saudara yang ingin memberikan perpuluhan maupun persembahan, silakan transfer ke nomor rekening di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Terima kasih. Dalam doa. Bapa dalam surga, segala puji syukur terima kasih kami kepadamu Tuhan. Jikalau pada sore hari ini kami boleh beribadah di rumah pun kami berada, Tuhan memberkati setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang mengarahkan Tuhan, dan biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan-Mu kepada hamba-Mu dan juga kepada kami semua, dan juga segala fasilitas yang kami pakai bagi hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami berdoa dan kami sambut firman-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca 4 ayat tadi ya saudara. Waduh, saya udah tua, bagaimana saya berlari? Bukan berlari secara fisik, tapi dalam tadi digambarkan kita seumpama dalam suatu pertandingan berlari, maka kita harus berlari. Jangan berjalan. Saudara, ya kalau ada slogan dari merek sepatu olahraga yang terkenal, just do it. Ya saudara, lakukan itu. Kalau kita berlari, ya lakukan itu saudara. Ya, maka kita akan melakukannya saudara. Bergerak, melakukan sesuatu. Paulus gambarkan saudara. Jadi inilah bagian yang dari kita harus lakukan. Kalau kita ingin menang, maka syarat utamanya kita harus berlari. Kalau dari awal aja udah gak ada niat lari, saudara, gimana mau menang? Saudara, karena dari waktu ke waktu kita coba memperbaiki sehingga hasilnya lebih baik dan lebih baik. Intinya untuk supaya saudara yang di rumah bisa mendengar firman Tuhan. Amin. Tapi kalau kita ya diem aja menanti mujizat Tuhan, Tuhan tolong, enggak lakukan ibadah online, enggak beribadah, enggak ada interaksi saudara, kita enggak seperti berlari tadi, tapi berlari menunjukkan satu gerakan, suatu gairah saudara. Ya oleh sebab itu digambarkan, mari kita berlari saudara, karena kita ingin menang, karena kita ingin maju saudara. Ya larilah sebegitu rupa firman Tuhan bilang, dengan excellent saudara, ya bukan curang. Ya dalam pertandingan kerap kali ada yang curang, nanti saya taruh sesuatu supaya dia kena paku mungkin. Tapi larilah begitu rupa saudara, berjuang, berlari saudara. Kita nggak bisa diam tadi di pinggir saja memperhatikan mereka yang berlari lalu kita menang. Kita harus ikut berlari, ada amin. Jadi bagian yang pertama ini kita harus berlari, kita harus ikut di dalamnya untuk berlari. Nggak ada di antara kita yang saya nggak mau berlari, karena ketika saudara terima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, saudara akan ada di sebuah pertandingan yang diumpamakan tadi adalah seperti orang yang pertandingan lari. Nangkep poinnya saudara, jangan diem, jangan pasrah, jangan nggak melakukan apa-apa saudara. Kita harus take action. Kita harus ada kemauan berubah. Dengan ada pandemi ini, mau nggak mau tatanan hidup manusia memang mengalami perubahan secara tidak langsung. Mulai yang pakai masker lah, ya, mulai yang menggunakan fasilitas online lah untuk kebaikan ya saudara, yang ngajar, yang belajar, yang kerja. Kalau yang nggak bisa ngikutin, waduh sekarang jadi repot saudara. Ya kita tentu berdoa supaya semua bisa kembali dengan keadaan yang baik seperti sebelumnya. Tapi sementara saat ini new normal saudara, kita wajib pakai masker, kita cuci tangan, dikit-dikit cuci tangan saudara, di mana-mana sekarang enak saudara. Ya, saudara bisa temukan air untuk cuci tangan. Betul saudara? Ya, positifnya aja yang kita ambil. Di tengah jalan, di depan toko, semua ada cuci tangannya. Dulu, wah susah. Ya saudara, jadi balik lagi saudara, kita harus ada kemauan untuk terus bergerak, ya terus berlari di dalam iman kita, di dalam kerohanian kita. Jangan hanya Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, tapi kita nggak mau berlari dan berjuang saudara. Kita harus bergerak ya saudara, bahwa
inilah yang Rasul Paulus tekankan, bahwa kita dalam satu pertandingan, yaitu pertandingan apa, nanti kita lihat bagian selanjutnya saudara, 1 Korintus 9 ayat 25-nya saudara, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, kita semua menguasai dirinya dalam segala hal. Harus menguasai dirinya dalam segala hal saudara. Dan saya mau tekankan bagian yang kedua, mereka berbuat demikian untuk apa? Memperoleh satu mahkota yang fana. Jangan mereka dalam suatu pertandingan lari tadi yang diilustrasikan tadi, mereka akan memperoleh satu mahkota, satu hadiah. Ya saudara, belum lama ini sebuah klub sepak bola di Inggris meraih juaranya. Ya setelah tertahan karena pandemi ini. Wah, mereka menang. Tinggal nunggu angkat piala dan mereka menang saudara. Ya setelah pertandingannya ya dinyatakan mereka yang menjadi juara. Untuk sesuatu yang fana aja orang begitu rupa menguasai segala hal, ya apalagi seorang atlet, dia harus menjaga kondisinya dengan baik saudara. Kalau mereka melanggar maka mereka akan melakukan atau mereka akan dikeluarkan. Dan Rasul Paulus bilang ayat 25 ini, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Bagian yang pertama tadi kita harus bergerak, berlari, karena kita sedang ada dalam pertandingan. Yang kedua, kita harus ya, jadi saudara, kalau kita mau menang kita harus berlari. Yang kedua, kalau kita mau memenangkan sebuah pertandingan, maka kita harus bisa melihat jauh ke depan. Yaitu apa saudara? Kekekalan. Kalau tadi orang begitu rupa ngejar hadiah yang fana, hadiah yang saudara akan terima dalam pertandingan kehidupan kita, yaitu mahkota yang abadi, eternal life, kehidupan yang kekal saudara. Mari kita, sudahkah saudara bisa melihat kekekalan saudara? Ya, suatu reward kekekalan yang kita memang kejar saudara. Di dunia ini nggak ada yang kekal. Uang saudara kekal? No, tidak saudara. Ya, tidak ada yang kekal di dunia ini. Kesehatan berangsur, tubuh kita bisa berubah. Kekuatan berangsur, kita jadi lemah ketika usia semakin bertambah dan bertambah. Tetapi keselamatan adalah satu kekekalan yang tidak akan pernah berubah, yang tidak akan pernah layu, di mana kita akan tinggal di rumah Bapa di sorga. Oleh sebab itu saudara, ya kuasai dirimu sedemikian rupa, self control saudara, di dalam apa? Tantangan yang terjadi saat ini. Keselamatan memang sudah diberikan saudara. Keselamatan sudah diberikan waktu kita menerima Yesus Kristus, waktu Yesus mati di kayu salib. Tapi kita tidak menganut paham sekali selamat akan terus selamat. Tetapi kita memahami bahwa mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya saudara, waktu kita terima keselamatan itu kita akan menjaga kehidupan kita sesuai firman Tuhan. Amin. Kalau kita nggak jaga, keselamatan itu akan hilang. Ini perlu dibedakan, dipegang oleh setiap kita. Jangan berpikir saudara sudah selamat, saya akan selamat, lalu hidup kita semaunya. Kalau kita nggak mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, dengan sungguh-sungguh, maka keselamatan itu bisa hilang dari kehidupan kita. Keselamatan yang Tuhan kerjakan tetap berlaku saudara, buat setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bisa memandang yang kekal itu jauh di depan sana, jauh di seberang sana. Ya, ada lagu-lagu dalam duka cita itu saudara, di seberang sana, itu lagu pengharapan. Itulah kekekalan yang gak bisa dilihat oleh mata jasmani. Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Mari saudara, hari ini kita ingin memenangkan sebuah pertandingan, mari arahkan matamu kepada kekekalan. Amin. Orang yang gak kekal aja dia kejar sedemikian rupa, dia kejar itu uang, dia kejar itu penghargaan, dia kejar itu titel, dia kejar itu dengan berlari di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kekekalan yang abadi? Apakah kita juga akan seperti itu atau tidak?
Tapi Rasul Paulus ingatkan saudara bahwa apalagi kita akan memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mari kita bisa memandang jauh ke depan. Apa yang saudara lakukan hari ini adalah satu kekekalan, saudara beribadah. Sementara banyak orang mungkin tidak mau beribadah, saudara. Kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Sebagaimana Yesus juga arahkan matanya kepada Bapa di surga untuk melakukan apa yang firman Tuhan inginkan. 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Inilah saudara, memang yang kekal itu enggak kelihatan. Mana sorga, mana mahkota abadi. Makanya banyak orang mengejar yang kelihatan. Sedemikian rupa dia kejar. Sedemikian rupa dia berlari untuk mengejar yang kelihatan. Tetapi yang enggak kelihatan, Rasul Paulus bilang kita juga harus kejar. Harus berlari tadi saudara, jangan santai. Mari kita berlari saudara, karena kita ada dalam satu pertandingan berlari sebagai kehidupan orang Kristen, orang percaya saudara. Dan kita akan memperoleh itu. Sementara itu kita arahkan mata kita terus kepada Yesus. Hidup kita oleh percaya, bukan melihat. Diartikan secara makna rohani, secara iman percaya saudara bahwa hidup kita walaupun kita masih melihat yang dunia ini, tapi mata iman kita, mata rohani kita masa memandang jauh ke depan, memandang yang di seberang sana. Telah tersedia mahkota yang kekal buat aku. Di belakang langit biru, di situ ada mahkotaku. Siapa yang bisa lihat? Hanya mata imanmu yang sanggup melihat itu. Saudara, ya bahwa tersedia mahkota yang kekal luar biasa. Mari kita berlari, saudara. Ya, kalau hari ini saudara mengalami banyak hal, kesulitan hidup, sakit penyakit, apapun saudara. Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Ada satu hari yang hari kemuliaan itu akan datang. Dibandingkan dengan kesulitan yang saat ini mungkin kita alami saudara sedemikian rupa, apalagi gara-gara pandemi ini kita mengalami kesulitan saudara, ya mengalami perjuangan hidup, tapi nanti dibandingkan kemuliaan yang akan dinyatakan itu enggak sebanding antara langit dan bumi saudara. Oleh sebab itu mari kita kejar itu yang kekekalan itu saudara. Akan ada satu hari senang buat kita semua. Amin. Hari di mana Tuhan nyatakan kemuliaannya buat setiap orang yang taat sampai akhirnya, orang yang bertahan sampai pada akhirnya. Itulah hari yang kita nanti-nantikan saudara. Mari saudara dan saya hari ini kita sedang berlari. Yang kita kejar adalah kekekalan. Kita akan memenangkan itu saudara. Yang ketiga, ayat yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. 1 Korintus 9 ayat 26 tadi ya saudara. Ini bagian yang ketiga. Kalau saudara ingin memenangkan pertandingan, saudara harus apa? Harus fokus kepada tujuannya. Kalau tadi digambarkan saudara, kalau orang yang lari itu garis finishnya, tapi dia larinya ngaco ke sana, itu nggak fokus saudara. Atau dia keluar jalur. Itu sebabnya kita kenapa nggak memenangkan pertandingan saudara, nggak bisa mengakhiri sampai garis finish saudara. Rasul Paulus dia mengakhiri sampai garis finish karena dia tetap fokus. Dia berlari dengan tujuan. Apa tujuannya? Panggilan sorgawi saudara, untuk dia mencapai garis akhirnya. Dan diibaratkan juga petinju. Nyata Rasul Paulus ini suka olahraga kayaknya saudara. Dia ambil contoh lari, contoh petinju. Mungkin dia lihat juga sementara dia di penjara saudara, ya kegiatan-kegiatan itu. Saudara, petinju ya sekarang lagi ngetren Muay Thai. Wah, kalau dia bertanding saudara sembarang saja memukul, kena sasaran nggak saudara? Yang ada tenaganya udah keluar, tetapi lawannya nggak kena. Akhirnya dia dipukul balik saudara. Nah,
Sebagai orang percaya, kalau kita ingin memenangkan sebuah pertandingan di dalam kehidupan kita, maka kita harus fokus kepada tujuan. Tadi tujuan kita kekekalan sorga yang mulia, saudara. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau saudara dapat panggilan dari Tuhan, itulah hal yang terindah dalam kehidupan kita. Syukur saudara. Ya, lupakan masa lalu. Kita semua punya masa lalu, saudara. Seburuk apapun masa lalu kita, kalau kita berjalan ke depan bersama Yesus, kita mau tanggalkan itu, saudara. Entah itu yang buruk, entah itu kesuksesan masa lalu kita, saudara. Tapi sekarang aku gak mau lagi menoleh ke belakang seperti istri Lot yang menjadi tiang garam. Tapi aku akan terus mengarahkan pandanganku ke depan, mengarahkan mata iman kepada Yesus. Fokus kepada Yesus, fokus kepada tujuan yang kekal, kepada panggilan sorgawi, saudara, dari Allah dalam Kristus Yesus, saudara. Mari, arahkan dirimu hari ini. Mungkin saudara hari ini mengalami ada jemaat Tuhan yang sakit. Baik juga mama saya yang kurang sehat, sakit, saudara. Mari kita arahkan mata iman kita. Saudara yang hari ini ada masalah, yang hari ini ada sakit penyakit dalam kehidupan saudara, yang hari ini ada pergumulan, dan kita yang mungkin gak mengalami apa-apa, mari sama-sama fokuskan, arahkan matamu kepada Tuhan. Arahkan mata imanmu, hatimu kepada Tuhan pada sore hari ini. Fokus kepada Dia. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Rasul Paulus pada akhirnya yang lari begitu rupa, bertanding dalam pertandingannya akan ada satu garis akhir, dan dia telah mengakhirinya pertandingannya dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dia tetap fokus imannya kepada Yesus, dia tetap mengarahkan mata imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, haleluya, yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara rindu kedatangan Tuhan? Tuhan tidak lama lagi akan datang. Mari jangan anggap, ini begini, begitu, biasa aja. Ada tanda-tanda, memang kita tidak tahu kapan Yesus datang, tapi tanda-tanda itu akan lebih dulu datang. Dan saudara, dengan iman, kita yang percaya akan diangkat. Kita tidak akan mengalami sengsara besar, saudara. Tapi saudara yang tidak percaya, kita akan tertinggal. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah jemaat Tuhan, saudara dan saya, kita akan sama-sama mengakhiri sampai garis finish dengan baik. Amin. Jangan ada di antara kita yang tidak mengakhirinya. Bahkan kita tidak berlari sedemikian rupa, saudara. Ya, kita tidak mengakhirinya dan kita tidak memperoleh mahkota. Rasul Paulus di dalam ayatnya itu dia belum mati, saudara. Tetapi dengan imannya dia di hari-hari terakhir hidupnya, saudara, dia percaya bahwa Tuhan akan memanggil dia. Dia akan selesai hidupnya di dunia ini. Dia udah jadi alatnya Tuhan sedemikian rupa, mengalami kesulitan. Memang Tuhan dari awal panggilan Saulus ini menjadi Paulus itu memang Tuhan akan pakai dia lebih daripada yang lain untuk melakukan hal-hal yang sulit, saudara. Dan Paulus melakukannya itu, menyelesaikannya sampai garis akhir. Dia berlari begitu rupa. Oleh sebab itu, saudara, fokus jangan sama gereja, sama pendeta, tapi fokus kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang terakhir, saudara, ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Hati-hati orang percaya, kita semua, kita yang telah duluan, jangan-jangan kita yang ketinggalan. Rasul Paulus mengingatkan dirinya supaya dia yang sudah setia, rajin begitu rupa, jangan sampai dia sendiri ditolak, saudara, karena dia lalai. Oleh sebab itu dia melatih tubuhnya. Bagian yang terakhir adalah disiplin. Kita perlu disiplin. Amin.
Kalau kita ingin memenangkan sebuah pertandingan, tanya kepada juara-juara di dunia, jangan juara-juara tingkat yang biasa, tingkat yang mungkin lebih, saudara. Mungkin dia nggak latihan, nggak disiplin, lalu dia bisa jadi juara dunia. Saya nggak yakin. Seorang pebulu tangkis, seorang pesepak bola, seorang petinju, seorang apa yang juara dunia itu pasti mereka disiplin, baik olahraganya, baik makanannya, baik hidupnya, ya bahkan pergaulannya pun nggak boleh sembarangan, saudara, dan dia akan memperoleh kemenangan. Nah, Rasul Paulus dia juga belajar untuk melatih tubuhnya, disiplin. Kita belajar disiplin. Apakah saudara disiplin baca firman Tuhan? 1 hari 1 patsal yang dianjurkan oleh gereja kita, 1 patsal doang, saudara. Ya, apakah kita juga berdoa 1 hari 30 menit maksimum, saudara? Apakah kita juga disiplin datang beribadah kepada Tuhan? Apakah kita disiplin melakukan apa yang Tuhan suruh? Banyak hal, saudara. Jadilah pribadi yang disiplin. Kita sudah dengar firman Tuhan. Saya mengakhirinya firman Tuhan, saudara. Kita sudah dengar 4 hal pada sore hari ini, saudara. Kalau kita ingin memenangkan sebuah pertandingan, karena kita semua ada dalam satu pertandingan sebagai orang percaya, kita harus berlari, saudara. Ya, kita harus berlari. Jangan ada yang biasa-biasa aja, berlari sedemikian rupa. Lalu saudara, kita memandang kekekalan, memandang sesuatu yang kekal yang akan kita terima, mahkota itu sampai garis akhir, saudara. Dan fokus kepada Yesus, fokus kepada tujuan ya di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir tadi, saudara, disiplin. Mari kita lakukan ini, saudara. Tuhan memberkati saudara, dan kita akan tetap setia beribadah kepada Tuhan apapun dan walaupun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Pada akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan doakan saudara, ya, saudara-saudara kita yang sakit, kita doakan supaya Tuhan juga pulihkan Bapak Victor, ya, yang sudah lebih baik keadaannya, puji Tuhan. Kepada Bapak Surya, ya, saudara, kepada Ibu Herlina, dan mungkin kepada semua saudara yang saat ini mengalami pergumulan, mengalami sakit penyakit. Kita akan nyanyikan lagu, saudara, Ya Tuhan Ku Percaya. Haleluya. Haleluya. Mari setiap kita, saudara, boleh bangkit berdiri. Ya Tuhan ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Mari angkat tanganmu sebagai tanda Engkau percaya. Kita akan terus berlari, saudara, tidak menjadi lelah. Haleluya. Kita akan melihat suatu kekekalan. Yang kita kejar adalah mahkota yang abadi, suatu panggilan sorgawi yang begitu mulia, saudara. Dengan fokus mata yang tertuju kepada Yesus, dan juga mau disiplin, teratur, tertib. Haleluya. Jangan bermain-main. Mari kita sungguh-sungguh mengiring Dia.
kedatangannya akan segera datang. Kita mengimani. Haleluya Yesus. Dan kita semua boleh diangkat. Kemenangan sudah Kau jamin. Haleluya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa yang dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu. Hari ini kami terima berkat-Mu seutuhnya. Dan kami mau memenangkan pertandingan iman dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami akan terus berlari, tidak menyerah daripada pertandingan. Walaupun apapun yang saat ini sedang kami alami. Karena kami percaya kekekalan, kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan tidak sebanding dengan apa yang kami lakukan saat ini. Dengan fokus, dengan disiplin, kami boleh lakukan. Dan hari ini hamba berdoa secara khusus Tuhan, Kau jamah sembuhkan, pulihkan Bapak Victor, Bapak Surya, Ibu Herlina Tuhan, di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menjamah mereka, kuasa Tuhan hadir, kuasa Tuhan menolong mereka, pulihkan mereka. Apabila ada di antara jemaat Tuhan yang sakit yang kami tidak sebut mungkin Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Kau terima kesembuhan daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sedang mengalami pergumulan ekonomi, pergumulan hidup, pergumulan keluarga, di dalam nama Yesus Kau juga terima kesembuhan, terima pertolongan, terima pergumulan, kemenangan yang daripada Tuhan atas pergumulanmu. Allah kita besar, Allah kita ajaib, Allah kita heran, Dia tidak berubah. Tuhan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada hari ini, berkati mereka. Dan berkati kami semua yang mendengarnya, pimpin dalam minggu yang baru untuk kami melakukan aktivitas kami. Tuhan berkati usaha pekerjaan kami, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami Tuhan. Lindungi kami daripada segala balas sampar, daripada virus penyakit, daripada apapun Tuhan. Dan kembalikan kami di dalam ibadah yang diadakan Tuhan. Tuhan turut campur, Tuhan turut bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita akan angkat kedua tangan kita saudara. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, juga dari Tuhan kita Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, juru selamat kita yang maha kuasa, dan persekutuan Roh Kudus akan tinggal bersama-sama dengan kita, mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.